Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalista Dwi Agustin. Di sini saya akan menjelaskan tentang ibadah puasa. Apa sih ibadah puasa itu? Ini adalah nama anggota dari kelompok saya. Puasa termasuk dalam rukun Islam yang ketiga yang harus kita jalankan sebagai umat muslim. Puasa dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Lalu, puasa juga memiliki pengertian secara etimologis, yaitu mengekang atau menahan diri dari sesuatu. Misalnya, menahan diri dari makan, minum, bercampur dengan istri, berbicara, dan sebagainya. Dalam pengertian selanjutnya, puasa adalah meninggalkan makan dan minum, bercampur dengan istri, dan tidak berbicara. Yang dimaksud dengan tidak berbicara itu seperti membicarakan orang lain atau membicarakan hal-hal yang tidak penting. Menurut Sufyan bin Uyainah menjelaskan, puasa adalah melatih kesabaran sehingga seseorang bersikap sabar dan menahan diri dari makan, minum, hubungan seksual, dan sebagainya. Manfaat berpuasa antara lain: 1. Pembersihan jiwa atau tazkiyatun nafs. Tercipta karena seseorang menaati apa yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya serta ketika ia menjauhi larangannya, sehingga dengan upaya menyempurnakan penghambaan itu akan terwujud pembersihan dalam diri. Padahal bisa saja seseorang tidak berpuasa, makan, minum, atau mengerjakan apa yang dapat membatalkan puasa secara diam-diam. Lantaran puasa merupakan ibadah yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dirinya sendiri. Namun, para hamba memilih untuk menahan semua hawa nafsu tersebut dengan tujuan untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, agar mencapai derajat takwa, di mana puasa mampu menjadi kotor dan berbuat jahil. Selanjutnya, melatih untuk menahan syahwat. Dikatakan bahwa pengaruh puasa amat besar dalam menahan hawa dan nafsu seseorang. Yang kelima, mengajarkan untuk mensyukuri nikmat. Seseorang baru akan merasakan nikmat kenyang apabila sedang lapar. Begitu juga jika dahaganya telah hilang, maka ia akan merasakan nikmat itu ketika sedang kehausan. Selanjutnya, mempunyai hikmah sosial. Dengan menahan diri sepanjang hari, puasa akan menumbuhkan rasa prihatin, berbagi, serta kasih sayang kepada sesama manusia, terutama kepada fakir miskin. Selanjutnya, menjaga kesehatan badan. Banyak penelitian para ahli yang menunjukkan bahwa orang yang berpuasa pada awalnya memang akan merasakan lemas, kantuk, dan pusing. Tetapi tubuh kemudian akan beradaptasi dan tubuh akan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, agar mencapai derajat takwa, di mana puasa mampu menjadikan pelakunya meraih derajat ketakwaan. Menurut Ibnu Qayyim berkata, puasa memberikan bias yang luar biasa dalam menjaga anggota badan dan kekuatan batin, serta melindunginya dari kontaminasi unsur-unsur luar yang bisa merusak dan menguasai dirinya. Selain itu, juga mengosongkan unsur-unsur buruk bagi kesehatannya. Puasa mengontrol kesehatan hati dan anggota badan, serta membiasakan diri bagi yang berpuasa untuk menahan hawa dan nafsu. Ini adalah cara terbesar menuju ketakwaan. Selanjutnya, proses mendidik diri. Dengan puasa, seseorang dilatih untuk membiasakan diri untuk bersabar, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga berusaha untuk menahan kebiasaannya. Rasulullah SAW juga mengibaratkan puasa sebagai perisai. Puasa adalah perisai, maka jangan berkata kotor dan berbuat jahil. Selanjutnya, melatih untuk menahan syahwat. Dikatakan bahwa pengaruh puasa amat besar dalam menahan hawa dan nafsu seseorang. Yang kelima, mengajarkan untuk mensyukuri nikmat. Seseorang baru akan merasakan nikmat kenyang apabila sedang lapar. Begitu juga jika dahaganya telah hilang, maka ia akan merasakan nikmat itu ketika sedang kehausan. Selanjutnya, mempunyai hikmah sosial. Dengan menahan diri sepanjang hari, puasa akan menumbuhkan rasa prihatin, berbagi, serta kasih sayang kepada sesama manusia, terutama kepada fakir miskin. Selanjutnya, menjaga kesehatan badan. Banyak penelitian para ahli yang menunjukkan bahwa orang yang berpuasa pada awalnya memang akan merasakan lemas, kantuk, dan pusing.
tetapi tubuh kemudian beradaptasi dan tubuh akan menjadi segar serta sehat karena racun-racun yang ada di dalamnya akan dibersihkan secara alami. Yang terakhir adalah obat dari berbagai penyakit. Sejumlah dokter menyatakan bila puasa efektif menyembuhkan sejumlah penyakit dan meringankan rasa nyeri, seperti penyakit lambung, radang usus besar, sesak nafas, penyakit pembuluh darah, gangguan mata, penyakit kulit, sakit kepala, dan lainnya. Tujuan berpuasa yang pertama yaitu memperbanyak rasa syukur. Keutamaan bulan Ramadan juga kewajiban berpuasa bagi orang-orang muslim yang memenuhi syarat. Dengan berpuasa, maka rasa syukur akan semakin meningkat. Yang kedua yaitu mendisiplinkan diri. Puasa adalah bagian dari rukun Islam. Rukun Islam ada 5 dasar yang menjadi pondasi bagi seorang muslim. Kewajiban berpuasa dapat mendisiplinkan dirinya untuk senantiasa menjalankan apa yang sudah Allah wajibkan kepadanya. Yang ketiga yaitu sarana mendekatkan diri kepada Allah. Seorang hamba yang dekat dengan Allah, maka umat muslim dapat memanfaatkan momentum ibadah puasa dengan niat ikhlas. Yang keempat yaitu memohon pengampunan dari Allah. Puasa di bulan Ramadan karena dasar iman dan mengharapkan pahala, bukan hanya karena mengikuti kebiasaan yang dilakukan oleh orang banyak, tetapi karena keyakinan terhadap Allah dengan membenarkan ajaran Rasulullah. Selain itu, puasa juga memiliki tujuan dan hikmah dalam pembentukan karakter. Kewajiban bagi setiap muslim untuk menjalankannya. Ramadan tahun ini akan datang dalam hitungan hari. Maka dari perputaran waktu dan usia membersamai Ramadan, sudah sejauh mana puasa memberi pengaruh terhadap pembentukan karakter pribadi bagi yang menjalankan? Ibadah puasa, terlebih dengan keistimewaannya dan kemuliaan Ramadan, memiliki orientasi dan makna yang luar biasa sebagai media pendidikan pada pembentukan karakter diri menuju derajat takwa yang mulia dan mengubah kualitas secara pribadi maupun sosial. Cukup sekian video untuk penjelasan ibadah puasa dari saya dan kelompok 3. Selebihnya atau kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.